Baik, kami dari kelompok 1 Ilmu Hukum kelas E PPKN 2023 ingin menampilkan video edukasi kami dengan topik Pelicinmu menjatuhkanmu. Selamat menyaksikan. Hai, perkenalkan nama saya Ayub Desrika Simorangkir dengan NIM 3233311015. Halo, perkenalkan nama saya Rohana Manalu dengan NIM 3232411003. Halo, perkenalkan nama saya Pilih Marcela Sarana Sinaga dengan NIM 3233111014. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Farezi dengan NIM 32311111006. Nama saya Agnes Pane dengan NIM 3233111004. Dugaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai pelaku utama dalam kasus suap komisioner KPU untuk kader PDIP buronan Harun Masiku agar dilantik dalam PAW DPR RI terlihat jelas dari fakta persidangan. Terdakwa Saiful Bahri ternyata mengirim laporan. Sebelum akan bicara terkait hasil operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Diketahui kini Kepala Basarnas Marsya TNI Henry Alfiani telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap oleh KPK. Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan semua pihak harus menghormati Kabar mengejutkan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka menetapkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wamenkumham dan Muhammad Syarif Hashim Edi ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di Jakarta Kamis 9 November 2023 mengungkapkan penetapan tersangka Wamenkumham sudah ditandatangani sekitar 2 minggu yang lalu. Kabar itu mengejutkan karena sebelum masuk ke dalam kabinet, Edi dikenal sebagai akademisi di bidang hukum yang baik. Menurut data yang diperoleh dari laman Kementerian Hukum dan HAM, lahir di Ambon, Maluku pada 10 April 1993. Dia tercatat menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA pada 1992, kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan lulus pada 1998. KPK menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dengan dugaan suap pengadaan dana korupsi dan penambahan kebutuhan di Kementerian 4 orang tersangka yang mulai dari Bondowoso Budi Widiasmoro, Parakasi Tiksus Kejari Bondowoso, Alexander Christian Yulianto Silain, serta Yosi Asigawan dari CP Wijaya Gemilang dan Andika Edi. KPK menyebut kedua pihak merupakan terima kasih barang bukti sudah berhasil disita untuk keluarga uang. Selamat siang, Bu. Bapak-bapak. Ibu kepala sekolahnya ada di dalam. Siap, Pak. Ada keperluan apa ya, Pak? Sebentar ya, Pak. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Silakan duduk, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Ini ada apa ya, Pak? Apa yang bisa saya bantu? Jadi gini, Bu, anak saya ini mau masuk ke sekolah ini gitu, Bu. Tapi dia nggak lolos. Gimana? Maksud Bapak apa ya? Ya, ngerti lah Ibu ya. Oh, Bapak mau beli kurs ya? Nah, itu mengerti. Oh, itu sih boleh-boleh saja. Oke, berapaan itu ya, Bu? Gini, kalau Bapak mampu, ya saya terima. Kalau 5 ikat, Bu? 5 ikat ya? Gimana ya, Pak?
sekolah kita ini sekolah favorit. Banyak sekali yang mau sekolah di sini, Pak. Jadi saya rasa 5 ikat agak gimana gitu ya, Pak. Gimana kalau 7 ikat aja? Oh gitu ya Bu. Boleh lah Bu. Saya transfer sekarang ya Bu. Oh iya, Pak. Boleh. Ini anaknya ya, Pak? Iya Bu. Wah, cantik sekali suaminya. Kalau begitu sudah kan Bu, saya transfer tadi. Iya, Pak. Terima kasih. ya, Terima Pak. kasih Bu. Iya. Ya. Makasih ya Bu. Iya. Semangat ya. Nah, apa sih suap itu? Suap itu adalah suatu tindakan pemberian uang ataupun hadiah yang dilakukan oleh pejabat ataupun pemerintah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Sehingga suap bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada pelaku suap agar mendapatkan apa yang ia inginkan. Nah, suap merupakan hal yang dilarang terjadi di Indonesia. Bahkan suap merupakan suatu tindakan pidana serta pelaku ataupun menerima suap dapat dipidana atas kelakuannya tersebut. Suap sendiri termasuk ke ranah hukum publik apabila dilakukan oleh pejabat publik serta dapat diproses tanpa adanya delik aduan jika kasus suap terungkap. Selanjutnya adalah diagram fishbone yang berisi faktor-faktor penyebab terjadinya suap, yaitu kepentingan yang ingin dicapai, serta pembiasaan suap di masyarakat yang akan dibawakan oleh Saudari Rohana Manalu dan lemahnya penegakan hukum yang akan dibawakan oleh Saudara Philip Marcelo. Kasus apa, Bre? Maling ayam tetangga. Situ kasus apaan? Korupsi dana bantuan rakyat, Bre. Beh, GG juga. Kalau emang mau bikin dosa mah nggak usah nanggung ya. Salah juga gue ya. Berapa lama penjara, Bre? Kemarin vonisnya sih 5 tahun. Bentar. Gua jadi rada heran. Lu korupsi berapa duit? Ya sedikit sih, kayak 10 M lah. Miliar? Ya iyalah. Bentar. Gua ngitung dulu bentar. 1, 5. Kan 5 tahun. 5 ya. Ini gue yang bego apa gimana ya? Seriusan cuma 5 tahun? Lah ya bener. Baru berapa hari lalu udah divonis. Lah gue 4 tahun loh. Kok kayak nggak adil nggak sih? Adil kok, adil. Adil? Lu korupsi 10 M loh. Gue cuma nyolong ayam. Lagi juga nggak ayam hidup, ayam goreng. Cuman 10.000 paling. Harusnya. Ini mestinya nih. Mesti sama, harus sama lah. Mestinya kan ya itu mah ya. Kalau gue maling 10.000 itu 4 tahun. Harusnya lu 10 miliar bagi 10.000 kan ya 1 juta. 1 juta kali 5 tahun. Ya harusnya kan hukuman lu penjara 5 juta tahun dong. Lah mana ada begitu, Bre? Umur gue mana sampai 5 juta tahun sih, Bre? Makanya dipersingkat hukumannya 5 tahun. Enggak, ada yang salah nih. Ini kagak beres nih, coba. Pak, sini Pak. Ini gua ada yang gua nggak terima nih. Sini dulu. Gua pengen beres dulu nih. Jadi gini. Saya kan nyolong ayam 10.000, hukumannya 4 tahun. Dia korupsi 10 miliar, hukumannya 5 tahun. Emang itu adil, Pak? Adil kok, adil. Gimana sih kok bisa? Tapi tadi hitungan gua bener kan, Bre? Bre, cara ngitungnya tuh nggak gitu. Makin banyak duit yang dicuri, makin singkat hukumannya. Enggak, lucu lu. Enggak terima gua. Kelakuannya dijaga ya. Bisa bikin nambah masa hukuman itu. Goblok. Pak, saya dipukul. Tambahin hukumannya, Pak. Mas tolong catat dulu, ini bapak ini masa hukumannya dipersingkat karena dia berkelakuan baik. Nambah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Suap tidak akan terjadi jika tidak ada faktor penyebabnya. Dirangkum dari berbagai sumber yang kami kumpulkan, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya suap, antara lain yaitu yang pertama, adanya kepentingan atau keinginan yang belum tercapai. Maksudnya, jika seseorang memiliki suatu kepentingan atau keinginan yang belum tercapai, maka ia akan berusaha untuk meraih kepentingan tersebut. Salah satunya dengan suap menyuap agar apa ia inginkan tercapai. Yang kedua, ada pembiasaan suap di masyarakat. Sama-sama kita ketahui, maraknya suap menyuap yang ada di masyarakat menjadi alasan pembenar perilaku suap menyuap.
Bahkan sedari kita kecil sudah mengenal perilaku tersebut. Sebagai contoh, saat kita masih anak-anak, melihat teman mengambil buah mangga milik orang lain dan teman kita mengetahui hal tersebut, sering terjadi ia menyuap kita dengan buah mangga yang ia curi agar kita tidak melaporkannya ke pemilik buah mangga tersebut. Hal itu merupakan contoh suap langsung yang kita terima sedari kecil. Serta kita sering mendengar kata pelicin sebagai ungkapan suap di masyarakat. Faktor yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum. Walaupun terdapat aturan hukum untuk menangani kasus suap menyuap, tetapi pada kenyataannya penegakan hukum untuk kasus tersebut sangat lemah. Penegak hukum seakan acuh terhadap hal tersebut. Bahkan tak jarang pula keacuhan penegak hukum dalam memproses sebuah kasus dapat dikarenakan suap menyuap yang terjadi di internal penegak hukum tersebut. Dampak suap. Suap menyuap merupakan suatu hal yang dapat berdampak buruk ke depannya. Beberapa contoh dampak buruk dari suap yaitu: yang pertama, terjadinya korupsi. Korupsi sebagai dampak suap terjadi ketika seseorang memberikan uang atau keuntungan kepada pejabat atau pihak yang berwenang dengan maksud untuk memperoleh kebijakan atau perlakuan tertentu yang menguntungkan pemberi suap. Praktik ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, merusak prinsip transparansi serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, hilangnya kejujuran dalam meraih tujuan. Hilangnya kejujuran dalam mencapai tujuan akibat suap dapat merusak integritas, menciptakan lingkungan yang tidak etis. Tindakan seperti itu merugikan kepercayaan masyarakat dan mengakibatkan kerugian jangka panjang bagi individu atau organisasi yang terlibat. Terakhir adalah munculnya ketidakadilan. Suap dapat menciptakan ketidakadilan karena merintangi proses yang seharusnya adil dan transparan. Orang atau kelompok yang memberi atau menerima suap dapat memperoleh keuntungan yang tidak adil, sementara orang lain yang seharusnya mendapatkan peluang atau hak mereka dapat dirugikan. Hal ini dapat merongrong prinsip keadilan dalam masyarakat dan sistem hukum. Selanjutnya adalah undang-undang. Suap sangat dekat hubungannya dengan tindak pidana korupsi, sehingga aturan hukum tentang suap terdapat pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 5 ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Tipikor untuk orang yang memberikan suap dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah, serta pasal 12 Undang-Undang Tipikor untuk orang yang menerima suap dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau pidana denda paling singkat 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Adapun penyuapan kepada hakim diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Tipikor dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 750 juta rupiah. Dari aturan hukum yang telah kami jabarkan, kami menilai bahwa pemerintah telah berusaha untuk memerangi tindak pidana suap tersebut. Namun pada kenyataannya, penegakan hukum tentang suap masih terkesan lemah dan kurang efektif. Baik, solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah serta mengatasi kasus suap ini yaitu yang pertama, dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara masyarakat melaporkan seseorang yang melakukan kasus suap. Dengan catatan, si pelapor harus dijaga keamanannya oleh pihak yang berwajib. Yang kedua, dengan menggunakan inovasi dari teknologi. Pada zaman sekarang, sudah banyak atau sudah beragam teknologi yang dapat digunakan untuk melacak maupun memverifikasi keuangan, sehingga meminimalisir adanya tindak kasus suap. Yang ketiga, dengan mempertegas pengimplementasian ataupun penerapan hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jerah bagi masyarakat. Dan para penonton yang menonton video ini, kamulah yang menentukan nasib bangsa ini. Jikalau kamu memiliki keinginan yang besar, maka kejarlah keinginan itu dengan cara yang baik. Dan jikalau kamu melihat seseorang yang melakukan suap, berusahalah untuk merekam serta melaporkannya ke pihak yang berwajib. Karena masyarakat seperti kita ini sangat membenci pejabat yang korupsi, padahal korupsi adalah tindakan suap yang telah dibiasakan.
Masyarakat harus saling sadar dan saling peka serta saling bekerja sama agar kasus suap menyuap ini dapat terbebas dari negara kita, negara Indonesia. Terima kasih. Kenapa?